Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Ali Mahendra dengan NIM 19 16102. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pewarnaan bakteri dan jamur. Nah, praktikum ini terdiri dari 3 jenis pewarnaan. Yang pertama ada pewarnaan gram, yang kedua ada pewarnaan ketahanan asam, yang ketiga ada pewarnaan jamur. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pewarnaan gram terlebih dahulu. Jadi tujuan dari pewarnaan gram ini adalah untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Nah, biasanya bakteri gram positif ini berwarna ungu, sedangkan yang negatif berwarna merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan untuk pewarnaan gram ini. Tadi sudah dibahas alat dan bahannya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara dari pewarnaan gram ini. Nah, tadi yang pewarnaan gram sudah dibahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen. Untuk tujuan dari pewarnaan tahan asam ini adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Kegunaan pewarnaan tahan asam ini adalah untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain akan berwarna biru. Nah, untuk tujuannya tadi sudah dibahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat dan bahan yang diperlukan untuk pewarnaan tahan asam ini. Jadi untuk alat dan bahan sudah saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja dari pewarnaan tahan asam ini. Saya akan menjelaskan tentang pewarnaan yang terakhir, yaitu pewarnaan jamur. Tujuan dari pewarnaan jamur ini adalah untuk melakukan pewarnaan KOH terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Nah, salah satu teknik yang paling sederhana adalah membuat sediaan jamur yang berasal dari kerokan lesi atau sedikit eksudat, dan kemudian diwarnai dengan larutan KOH 10%. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan untuk pewarnaan jamur. Nah, alat dan bahan sudah selesai saya bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari pewarnaan jamur ini. Saya akan menjelaskan tentang bagian 2 dari pewarnaan jamur. Kalau tadi yang pertama menggunakan pewarnaan KOH, yang ini menggunakan pewarnaan LPCB atau Lactophenol Cotton Blue. Nah, tujuannya adalah untuk melatih cara pembuatan sediaan yang berasal dari kultur atau biakan jamur. Yang kedua, melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecatan Lactophenol Cotton Blue. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum pewarnaan LPCB ini. Tadi alat dan bahan sudah selesai saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja dari pembuatan sediaan dan pewarnaan LPCB ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.